Malam itu, di sebuah gang sempit yang jarang diperhatikan orang, sebuah rahasia kelam sedang menunggu untuk terungkap. Seorang kakak yang gelisah, seorang sahabat yang berubah menjadi ancaman, dan seorang pemuda yang tak pernah menyangka tidur terakhirnya akan menjadi teka-teki yang mengguncang satu kota. Ini adalah kisah tentang persahabatan, keserakahan, dan pengkhianatan yang terjadi di tempat yang paling tidak diduga. Dan semuanya bermula dari sebuah pesan yang tak pernah dibalas. Gang Rambe di Pasar 12, Marindal 2 biasanya sunyi ketika malam tiba. Lampu-lampu rumah penduduk hanya menyala samar, menciptakan bayangan panjang di jalan tanah yang sempit. Di salah satu rumah sederhana di gang itu, seorang mahasiswa bernama Bonio, Raja Gajah, 18 tahun, tengah tidur setelah hari yang melelahkan. Sebagai mahasiswa Universitas Medan Area, Bonio dikenal ceria, ramah, dan memiliki banyak teman. Namun, malam itu, keheningan rumahnya menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di dalam rumah itulah, seorang tamu yang sangat dikenalnya juga sedang berada di sana. Seorang sahabat, seseorang yang sudah bertahan-tahan ia percaya. Pemuda itu bernama Rasha, 18 tahun. Umumnya, persahabatan mereka tidak pernah menunjukkan masalah. Tapi malam itu, niat yang mengendap di dalam benak Rasha tidak lagi sama seperti biasanya. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada cekcok. Yang ada hanya dua pemuda yang kelihatannya akan beristirahat di malam yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, Rasha menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebelum malam itu, Rasha telah memikirkan cara untuk mendapatkan barang-barang milik korban sepeda motor, ponsel, dan uang barang-barang yang menurutnya bisa mengubah nasib. Barang-barang yang akhirnya membuatnya lupa pada satu hal, bahwa yang hendak ia ambil adalah milik sahabatnya sendiri. Itu bukan peralatan yang biasa dibawa oleh seorang tamu. Itu adalah tanda bahwa sesuatu telah direncanakan. Rasha tahu Bonio sedang sendirian di rumah. Ia tahu Bonio mempercayainya. Ia tahu tidak akan ada orang lain yang datang larut malam ke Gang Rambe. Dan karena itulah, ia memilih malam itu. Malam tanpa saksi. Malam yang hening, sebagai tempat untuk memulai rencana gelapnya. Malam semakin larut. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan melewati angka 12. Tepat pukul 00,3 WIB, Rasha mulai bergerak. Ia bangkit dari tempatnya dengan perlahan, memastikan setiap langkahnya tak menimbulkan suara sekecil apapun. Dalam remang cahaya rumah sederhana itu, bayangannya tampak panjang dan bergerak perlahan, seperti sesuatu yang menunggu saatnya. Bukan hanya gunting yang ia bawa. Dari rumah korban sendiri, ia mengambil linggis dan pisau dapur alat-alat yang membuat rencananya semakin matang. Malam itu, dua sahabat berada di rumah yang sama. Namun hanya satu yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Bonio sudah tertidur lelap, tak curiga bahwa seseorang yang ia anggap teman sedang mengambil alat-alat berbahaya di ruangan lain. Dan Rasha, ia menatap sahabatnya itu dengan pandangan yang tidak lagi sama. Pandangan seorang remaja yang sudah tenggelam terlalu dalam niat dan ambisi kelamnya. Hening, tidak ada suara apapun kecuali detak jam yang terus menghitung waktu. Waktu menuju maut. 2 jam yang panjang, 2 jam yang menentukan, 2 jam yang kelam, dan membawa akhir yang tragis. Kombes Calvin menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan ketika korban sudah tertidur. Tidak ada tanda-tanda bahwa Bonio mengira sahabatnya sendiri akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Dan ketika semuanya berakhir, rumah itu kembali sunyi seperti sedia kala. Tidak ada jeritan, tidak ada panggilan minta tolong, tidak ada tetangga yang mendengar sesuatu. Hanya keheningan yang menyimpan kisah kelam dua pemuda yang seharusnya bisa tumbuh bersama sebagai sahabat. Rasha lalu meninggalkan rumah itu sambil membawa barang-barang milik korban. Ia mengira semuanya sudah sempurna. Namun satu hal tidak ia sadari,
Kebohongan tidak pernah abadi, dan kebenaran selalu memiliki cara untuk menampakkan diri. Keesokan harinya, kakak korban bernama Devai mulai merasa curiga. Biasanya, adiknya mudah dihubungi, walau sibuk kuliah atau sedang di luar. Bonio selalu membalas pesan, tapi kali ini tidak. Sejak Kamis, 13 November, tidak ada kabar, tidak ada balasan pesan, tidak ada panggilan yang diangkat. Devai sempat berpikir bahwa adiknya mungkin kehabisan baterai atau sedang sibuk. Namun firasat buruk mulai mendesak ketika hari sudah berganti menjadi Jumat malam, the 14th of November. Ponsel itu tetap tidak aktif, sosial media tidak bergerak, adiknya tak muncul dimanapun. Sesaat sebelum pukul 20.00 WIB, Devai memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Datang langsung ke rumah itu. Ia menempuh jalan dari Tembung menuju Gang Rambe. Sepanjang perjalanan, firasat buruk itu semakin menguat. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Kenapa dia tidak membalas pesanku? Kenapa perasaanku tidak enak malam ini? Hati kakak tidak pernah bohong. Dan malam itu, naluri seorang kakak membimbing Devai menuju kenyataan yang sangat menyakitkan. Ketika sampai di rumah, suasana tampak sunyi. Lampu-lampu di sekitar gang hanya menerangi sebagian kecil jalan. Pintu rumah itu tertutup rapat. Dengan sedikit ragu namun penuh kekhawatiran, Devai mendorong pintu itu. Pintu tidak terkunci. Begitu masuk ke ruang tamu, ia mendapat perasaan aneh. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada tanda-tanda adiknya bangun atau beraktivitas. Setiap langkah menuju kamar terasa berat. Udara di rumah itu seperti berubah, menegang, seolah memberi peringatan. Ketika sampai di depan pintu kamar adiknya, Devai menghela napas panjang. Dan saat ia membuka pintu itu, dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Ia menemukan adiknya sudah tidak bernyawa. Tangannya gemetar, suaranya tertahan, napasnya sesak. Semuanya seperti berhenti. Seakan rumah kecil itu membeku. Devai berteriak memanggil nama adiknya, namun tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada lagi. Kabar itu menyebar dengan cepat. Polisi segera datang ke lokasi. Investigasi dimulai dari malam itu juga. Dan perlahan-lahan, potongan-potongan cerita mulai terkumpul. Kombes Poljin, Calvin, Simanjuntak memimpin langsung proses pengungkapan. Tim mengambil keterangan dari keluarga, saksi, dan memeriksa jejak-jejak yang tertinggal di dalam rumah. Tidak butuh waktu lama sampai satu nama mencuat. Rasya, teman dekat, orang terakhir yang bersama korban, orang yang dipercaya keluarga, orang yang sempat menginap di rumah itu, namun bukti-bukti justru mengarah padanya. Bagaimana ia berada di lokasi pada malam kejadian? Bagaimana barang-barang korban hilang? Bagaimana cerita yang ia sampaikan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan? Dan ketika bukti semakin menguat, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Rasya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, penghilangan nyawa secara sengaja. Semuanya dilakukan kepada sahabatnya sendiri. Dalam konferensi pers Kapolrestabes Medan mengatakan sesuatu yang membuat publik tercengang. Ini pembunuhan yang telah direncanakan. Tersangka membawa alat sendiri dan mengambil sebagian alat dari rumah korban. Pembunuhan dilakukan saat korban tertidur. Perkataan itu menggema dan membuat suasana di Gang Rambe berubah mencekam. Warga yang awalnya tidak percaya, kini hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin seorang sahabat melakukan itu? Bagaimana mungkin sebuah persahabatan berubah menjadi pengkhianatan? Kombes Calvin menutup pernyataannya dengan kalimat yang sangat kuat. Malam itu korban dan tersangka tidur di rumah korban. Setelah korban tertidur, disitulah aksi terjadi. Diperkirakan berlangsung 2 jam. 2 jam yang mengubah nasib 2 remaja,
2 jam yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. 2 jam yang membuat satu kota bertanya-tanya, bagaimana satu persahabatan bisa berakhir seperti ini? Kepergian Bonio meninggalkan duka yang dalam bagi keluarganya. Ia adalah adik yang ceria, penuh harapan, dan baru mulai meniti masa depan sebagai mahasiswa. Sementara itu, Rasya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Kadang bahaya itu justru datang dari orang yang paling dekat. Dan persahabatan, bila dipenuhi rasa iri dan niat buruk, bisa berubah menjadi tragedi dalam sekejap. Satu rumah kecil di Gang Rambe kini menjadi saksi bisu. Sebuah cerita kelam tentang ambisi, kepercayaan, dan pengkhianatan. Kasus ini bukan hanya tentang kehilangan seorang anak, adik, atau sahabat. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu keputusan keliru, satu niat buruk, satu langkah kecil menuju keserakahan dapat menghancurkan 2 kehidupan sekaligus. Malam itu, di rumah sederhana itu, 2 pemuda tidur di bawah atap yang sama. Satu tidur tanpa rasa curiga, satu lagi terjaga dengan pikiran yang gelap, dan ketika fajar menyingsing, hanya satu yang kembali membuka mata.